Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Sempurna, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 47 dan 48b. Yesus berkata, "Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 48 diberi judul kecil, Yesus dan Hukum Taurat. Isi bagian terakhir dari teks yang panjang itu ada dalam bacaan Injil pada hari ini. Injil Matius menuliskan bahwa bersabda, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudari terkasih, ajaran Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna seperti yang dapat kita baca dalam bacaan Injil pada hari ini dapat kita dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan cara mengasihi musuh kita. Bagi orang Yahudi, musuh adalah orang di luar bangsa Yahudi. Karena itu, pada zaman sebelum Yesus datang ke dunia, orang Israel sering berperang dan tanpa takut serta tanpa rasa bersalah membunuh sesama atau bangsa lain. Disinilah Yesus mau mengubah cara berpikir orang-orang Yahudi agar tidak membenci musuh tetapi mengasihi musuh. Kedua, dengan cara berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Dengan cara ini, Yesus ingin kita menyerahkan kepada Allah untuk membalas tindakan orang yang telah menganiaya kita. Sebab bisa saja kita mengambil tindakan yang justru menghancurkan diri kita dan orang lain. Namun, jikalau kita berdoa untuk orang yang menganiaya kita, maka kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan jiwa orang yang menganiaya kita. Dengan berbuat demikian,
kita menjadi anak Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita, para pengikutnya, dari semua generasi, dari segala zaman, serta dari semua bangsa di bawah kolong langit ini yang percaya kepadanya untuk menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah berarti menjadi pribadi yang penuh kasih tanpa memandang apakah seseorang berdosa atau tidak. Kasih Allah Bapa yang tidak membeda-bedakan orang baik dan orang jahat ditunjukkan dengan menerbitkan matahari bagi semua manusia tanpa kecuali. Matahari yang Allah Bapa ciptakan tidak hanya dinikmati orang Katolik dan Kristen, tetapi juga semua umat beragama, termasuk orang-orang yang tidak beragama dan tidak mengakui adanya Tuhan. Demikian pula dengan hujan. Allah Bapa menurunkan hujan bagi semua umat manusia di muka bumi. Selain itu, Yesus juga menekankan upah yang kita terima. Upah bukan gaji atau balas budi. Upah yang Yesus maksudkan di sini adalah perbuatan baik atau amal yang kita lakukan dengan tidak menuntut balasan dari manusia. Sebagai pengikut Yesus, kita hendaknya memberi perbedaan yang jelas antara kita orang Kristiani dengan orang non-Kristiani. Caranya adalah dengan memberi bantuan kepada sesama yang tidak dapat membalas kebaikan yang telah kita lakukan. Saudara-saudari terkasih, ajaran Tuhan Yesus supaya kita menjadi sempurna bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Perlu kita pahami bahwa yang Yesus tekankan adalah jadi sempurna dalam kasih, bukan dalam hal kesucian atau hidup tanpa dosa. Sebab sebagai manusia kita memang tidak pernah terlepas dari dosa. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa sempurna, tidak berbuat dosa sekecil apapun. Namun, Yesus menghendaki kita menjadi sempurna dalam kasih. Kita bisa saja membenci atau tidak suka dengan seseorang, tetapi pada saat kita membenci atau tidak suka dengan seseorang, kita tetap masih bisa berbuat kasih dan melakukan kebaikan kepada orang yang kita benci atau orang tidak kita sukai. Dan secara perlahan-lahan, tanpa kita sadari, hidup kita akan melimpah dengan kasih Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sesungguhnya menghendaki kita untuk terus berbuat kasih. Dengan terus-menerus berbuat kasih, segala kejahatan dan dosa-dosa dalam diri kita secara perlahan-lahan akan hilang, sehingga kasih pun kita menjadi sempurna. Apakah kita sudah berusaha jadi sempurna dalam kasih Allah dengan terus-menerus berbuat baik bagi sesama, termasuk musuh kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk menjadi sempurna dalam kasih seperti Engkau dan Bapa sempurna dalam kasih. Curahkanlah roh cinta kasih-Mu
untuk menghalau segala kebencian dan prasangka buruk yang membuat hubungan kami dengan sesama tidak harmonis. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.